Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan teman-temanku sekalian. Pada video kali ini sesuai dengan janji saya ya, yang waktu itu saya utarakan, saya akan membahas video, membuat video yaitu tentang arti kata apa kepanjangan yang ada di UT ya, sekilas tentang UT itu ya nanti akan saya bahas. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru singgah ke channel ini ya silakan ya, dan untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Untuk rekan-rekan yang baru singgah silakan di subscribe, tombol di bawah sini di subscribe, share, like, dan komen ya. Oke, kita langsung saja ke videonya ya, untuk pembahasan tentang arti kata yang ada di sekilas Universitas Terbuka ya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini ada arti kata dari sertifikasi akreditasi ya, BAN PT UT yaitu A ya, akreditasinya A ya gitu kan. Dimana BAN PT itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya gitu kan. Terus ada lagi yang namanya APK, angka partisipasi kasar ya, terus AKPMN MUT ya, akreditasi dan pengakuan masa mengajar Universitas Terbuka gitu kan. Terus ini UT Pusat berada di Pondok Cabe gitu kan ya. PT PJJ Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh. UPBJJ Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka ya. Maksudnya ini cabangnya untuk pusat gitu kan. Contohnya UPBJ UT Serang, UPBJJ UT Serang ya. Terus ininya Pokjarnya, kelompok belajarnya itu yaitu ada di Lebak ya, Rangkas Bitung gitu kan, Belaraja Tangerang gitu kan ya, itu maksudnya ke Pokjar ya, atau Pokjar kelompok kerja, Pokjarnya kelompok belajar gitu ya. Terus pendas, dimana pendas itu yaitu pendidikan dasar ya. Terus jurusannya itu PGST dan PG PAUD ya. Non pendas ya, non pendidikan dasar, semua jurusan yang ada di kecuali ya, yang ada di UT kecuali itu apa namanya PGST dan PG PAUD gitu ya. Nah, yang keenamnya itu yaitu apa, SKS ya gitu kan, sistem kredit semester gitu. Beban studi suatu mata kuliah yang ditempuh mahasiswa gitu kan. Terus UKT ya, uang kuliah tunggal gitu kan. Dimana uang kuliah yang dibayar setiap semester itu tanpa tambahan lainnya gitu ya. Terus apa sih itu SIPAS gitu kan? SIPAS sistem paket semester gitu ya. Terus salah satu sistem regis di UT Universitas Terbuka ya, di mana ini sudah dipaketkan apa-apa saja yang ada harus diambil, jadi kita tidak perlu lagi gitu ya mata kuliah yang harus diambil plus TTM dan bahan ajar atau modul syarat minimal 25 mahasiswa per kelas gitu. Terus non sipas apa sih non sipas itu gitu kan? Non sipas itu ya itu paket semester gitu. Non sistem paket semester salah satu sistem registrasi pilih mata kuliah gitu sendiri, yang menentui pilih mata kuliah sendiri ya, mata kuliah apa yang dimana di satu masa registrasi bayarnya per SKS gitu kan ya. Terus ada lagi kata-kata yang tulisan atau itu yang ada di UT sekitar tentang TBO, apa sih itu TBO gitu kan, TBO karunia gitu kan. TBO karunia itu yaitu toko buku online gitu ya, artinya yang namanya itu karunia gitu, dimana nama toko buku yang menyediakan BMP gitu kan, dipesan secara online di websitenya gitu. BMP badan BMP buku materi pokok gitu kan ya, modul bahan ajar atau buku khusus mahasiswa Universitas Terbuka atau UT gitu ya gitu. Terus ini billing gitu, billing itu artinya kan penagihan gitu kan ya. Nanti kalau kita udah pembayaran tuh ya, kita kan
pakainya itu ya, billing ya. LIP ya, lembar informasi pembayaran, biasa juga disebut dengan billing ya gitu. Artinya ini lembar yang isinya beberapa yang harus dibayar dalam satu semester gitu ya. Ya, terus ini ada lagi LDP gitu ya. LDP itu apa sih artinya gitu kan? LDP, lembar data pribadi gitu. Nah, ini isinya tentang identitas diri, dapat pas baru daftar jadi mahasiswa baru gitu. Biasanya juga udah termasuk KTM sementara ya gitu ya. Apa sih itu KTM gitu kan? Kartu sementara. KTM sementara itu yaitu kartu tanda mahasiswa sementara gitu, tanda pengenal kalau kita mahasiswa UT yang masih sementara gitu ya. Terus KTMI gitu, elektronik ya, KTM elektronik ya. KTM elektronik, KTM resmi yang multifungsi jadi ATM gitu ya. Terus ini ada lagi apa sih, NIM gitu kan, nomor induk mahasiswa gitu kan. Ada lagi SUO. Apa itu SUO? Sistem ujian online. Solusi jika ada mata kuliah yang jadwalnya bentrok, ujian susulan secara online gitu. Nah, terus ada lagi TAP. TAP itu apa sih gitu kan? Tugas akhir program gitu kan. Ujian komprehensif khas UT gitu ya. Berbentuk uraian, ada persyaratan tertentu supaya bisa ikut. TAP salah satu syarat untuk lulus dari universitas terbuka gitu. Terus ada lagi SIPAS, yaitu sistem paket semester. Terus karir ya, karya ilmiah sejenis skripsi UT khusus untuk anak S1 gitu kan. Ada lagi tuton, yaitulah tutorial online ya, kuliah secara online gitu ya, melalui daring ya, dalam jaringan. Nah, inisiasi ya, pertemuan tuton, misalnya inisiasi 1 artinya pertemuan pertama. Terus ada lagi TTM ya, tutorial tatap muka ya, kuliah langsung, ada dosennya setiap Sabtu Minggu, tapi atau tutornya gitu ya, ada tutornya ya setiap Sabtu Minggu, tapi tidak semua mata kuliah di TTM kan gitu kan. Ada yang di TTM kan, ada yang di tuton kan gitu. Terus TTM wajib. TTM wajib itu TTM apabila mengambil sistem registrasi SIPAS gitu. Terus TTM ATPEM gitu kan, TTM atas permintaan mahasiswa gitu kan, TTM yang diadakan atas permintaan mahasiswa non SIPAS gitu ya. Terus menginginkan apa itu, menginginkan suatu matkul di TTM kan, syarat minimal 20 orang gitu. Itu persyaratannya untuk yang TTM ATPEM gitu ya. Terus ini ada lagi LM ya, dimana LM itu latihan mandiri. Terus ada lagi RBV, ruang baca virtual ya, perpus online UT punya gitu. Dry lab ya, simulasi praktikum secara online ya gitu. Ada lagi KTPU ya. Apa itu KTPU? KTPU itu ya, kartu tanda peserta ujian. Syarat mengikuti ujian selain menunjukkan KTM elektronik per semester, ada lagi itu ya kartunya itu gitu lah. Syarat mengikuti ujian. Oke teman-teman, ada lagi yang akan saya sebutkan, yaitu kayak seperti OSMB ya kan, dimana OSMB itu orientasi studi mahasiswa baru ya, pengenalan tentang UT untuk mahasiswa baru sejenis ospek gitu kan, universitas terbuka ya. Terus PKM, program kreativitas mahasiswa atau pemantapan kemampuan mengajar gitu ya. Terus PKP, apa sih itu PKP gitu kan? PKP adalah pemantapan ya kan, kemampuan profesional ya. Terus LKTM gitu kan, lomba karya tulis ilmiah gitu kan, lomba antar fakultas atau universitas terbuka setiap tahun itu diadakan ya. Mawapres, apa itu Mawapres? Mahasiswa berprestasi. Terus ada lagi KBM gitu kan, kelompok belajar mahasiswa ya kan, sekelompok mahasiswa belajar bersama jika mengalami kesulitan ya, itu mahasiswa memahami mata kuliah ya, biasanya dikenal dengan pokja kelompok belajar gitu ya gitu.
Terus ada lagi UKM, unit kegiatan mahasiswa ya gitu, sejenis ekskul gitu di UT ya, Universitas Terbuka ya gitu. IKA UT. Apa itu IKA UT? Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka ya. Terus ada MKKU, mata kuliah kompetensi utama ya. Terus MKKP, apa sih MKKP itu gitu kan? MKKP adalah mata kuliah kompetensi pendukung ya. Terus ada lagi apa itu yang bertanya ya, kayak seperti BAPM gitu, apa sih itu panjangannya gitu ya. Oke, di sini akan saya bahas ya, Biro apa Administrasi Akademik Perencanaan dan Monitoring ya gitu. Ada lagi yang bertanya LPBAUC ya, LPBAUC gitu kan, Lembaga Pengembangan Bahan Ajar Ujian dan Sistem Informasi gitu ya. Terus PELMA, apa sih itu PELMA gitu kan, Pelayanan Mahasiswa. Ada lagi PPS, apa itu PPS gitu kan, Program Pascasarjana Pendidikan S2 di Universitas Terbuka atau UT gitu ya. Terus ada Puslata, apa Puslata itu gitu kan, Pusat Layanan Pustaka Perpustakaan Universitas Terbuka atau UT ya. Di UT itu ada apa sih itu Pekom gitu kan, Fakultas Ekonomi, terdiri dari jurusan Ekonomi, Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi ya gitu. Terus ada lagi FSII ya, FSIV gitu ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu kan, terdiri dari jurusan ada administrasi negara, administrasi bisnis ya kan, terus apa tuh, ilmu pemerintahan ya, kearsipan, D4 gitu kan, perpajakan, D3 komunikasi perpustakaan, D2 ilmu perpustakaan gitu kan, sosiologi ya, sastra, Inggris, hukum gitu ya gitu. Nah ada lagi FKIV gitu kan, seperti yang saya alami ini nih sekarang ya. Saya masuk ke dalam FKIP ya, itu yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tapi saya masuknya ke pendasnya, bukan non pendas gitu ya gitu. Dimana FKIP itu seperti yang non pendasnya gitu, bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi ya, pendidikan fisika gitu kan, pendidikan kimia, terus pendidikan IPS gitu kan. Nah terus kalau itunya terusannya lagi pendidikan PPKN ya, pendidikan ekonomi ya. Terus kalau FMIFA gitu kan, gimana itu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya gitu. Terdiri dari jurusan matematika, biologi, agrobisnis, ilmu dan teknologi ya kan, pangan, perencanaan wilayah dan kota gitu. Terus arti dari PKBM, pembinaan kesadaran bela negara ya, yang biasa diadakan oleh TPPKK kecamatan itu. Kalau itu untuk ke lari ke sana itu, tapi bukan masuk ke UT ya kalau yang itu ya gitu kan. Terus ada tutor ya kan, tutor itu yang mengajar di dalam kelas gitu ya. Yang artinya tutor itu ya, tutoran ya dia apa, orang yang memberi pelayanan gitu kan, membimbing kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa di rumah, buku, bukan di sekolah ya. Terus ada dosen, kalau dosen itu kan membimbing sejumlah mahasiswa dalam pelajarannya. Terus ini ada lagi PTT JJ ya, pendidikan tinggi terbuka jarak jauh ya, dimana UT itu udah masuknya itu ban PT nya itu akreditasinya itu A ya gitu ya. Nah, ada IPK, indeks prestasi kumulatif, terus ada UAS, ujian akhir semester ya kan. Tuh. Ujian akhir semester ya, ujian yang dilakukan tiap semester gitu ya. Terus ada LJU, lembar jawaban ujian ya, lembar jawaban ujian untuk soal pilihan ganda ya itu. BJU ya, buku jawaban ujian ya gitu kan, lembar jawaban untuk soal uraian gitu kan. Terus ada lagi DNU, apa itu DNU itu kan itu. Nah DNU itu adalah daftar nilai ujian ya, hasil nilai
ujian mata kuliah setiap semester gitu ya. Terus ada LKAM, itu lembar kemajuan akademik mahasiswa, nilai ujian seluruh mata kuliah dari IPK ya, indeks prestasi kumulatif yang telah diperoleh mahasiswa gitu ya. IPK itu indeks prestasi kumulatif ya. Terus ada lagi wisuda ya, penanda tamat studi mahasiswa yang dilaksanakan di UT pusat berlokasi di Pondok Cabe gitu kan ya. Terus pesertanya adalah perwakilan dari seluruh cabang UT yang ada di Indonesia gitu. UPI, ada lagi UPI ya. UPI itu apa sih? Dengan UPI itu gitu, kepanjangan dari UPI itu. UPI itu adalah upacara penyerahan ijazah sejenis wisuda ya kan, dilaksanakan di sekolah gitu kan. Cabang UT Universitas Terbuka itu kalau di UT Jakarta biasanya di Taman Mini Indonesia Indah di TMI ya. Terus IVR ya, interaktif voice recorder, salah satu layanan informasi UT via telepon gitu ya gitu. Terus OSMB ya, orientasi studi mahasiswa baru, pengenalan tentang UT untuk mahasiswa baru sejenis ospek UT gitu ya. Kalau di tempat lain ospek lah ya istilahnya, ospek UT ya. OSMB itu ya, orientasi studi mahasiswa baru ya. Gitu. Ada PKM program kreativitas mahasiswa atau pemantapan kemampuan mengajar gitu ya. Terus ada lagi PKP, apa sih itu PKP gitu kan? PKP adalah pemantapan kemampuan profesional gitu. Terus ada LKTM gitu kan, lomba karya tulis ilmiah, lomba antar fakultas UT setiap tahunnya gitu ya. KBM, kelompok belajar mahasiswa, sekelompok mahasiswa belajar bersama jika mengalami kesulitan memahami mata kuliah, biasanya dikenal dengan Pokjar, kelompok belajar gitu ya. Kebetulan saya berada di Pokjar Pangkas gitu kan. Nah itunya apa, UPPJ-nya UT Serang gitu kan gitu. Nah kalau pusatnya kan ada di Pondok Cabe gitu kan ya. Oke gitu. UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu kan ya. IKUT, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka gitu kan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video tutorial ini ya, sesuai dengan janji saya. Oke, janji saya sudah terpenuhi. Oke, mungkin sampai di sini saja video saya akhiri. Dan sebelum saya akhiri ya, silahkan apabila video ini dirasa bermanfaat ya bagi rekan-rekan ya, terus apa yang baru lulus kuliah gitu, terus ada yang mau kuliah, atau kalau untuk khusus PGSD itu ya kita minimal ngajar setahun dulu ya gitu ya, minimal syaratnya, kecuali mempendas gitu ya. Oke, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.